Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pendidikan Ekonomi, The More You Know, The More You Grow. Bersama aku Firlana, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini aku kembali menemani Pekoners di segmen Penong, Pekon Nongkrong episode 4. Nah, kali ini kita kedatangan gester yang gak kalah menarik dari gester-gester sebelumnya. Tentunya gester kali ini tuh tampan, mapan, apalagi ya, wirausaha muda. Kira-kira Pekoners bisa nebak gak? Apakah dia suaminya Nikita Willy atau CEO Rans Entertainment? Siapa ya? Tentunya pastinya para pria-pria yang pokoknya the best lah di pendidikan ekonomi. Nah, boleh nih langsung aja kita sambut. Hai Bang. Hai. Bisa nih kenalan dulu sama Pekoners yang ada di rumah? Halo Pekoners yang ada di rumah. Mungkin dari Abang kenalan sama Pekoners? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Dermawan. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Padang dengan prodi Pendidikan Ekonomi dan asal saya dari Sumatera Utara, yaitu Rantau Prapat. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Wahid Al-Fikri, biasa dipanggil Fikri. Saat ini saya semester 6 di Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya berasal dari Sumatera Utara, sama seperti Bang Aldi yang berasal dari Rantau Prapat. Wah, ternyata kedua gester kita berasal dari daerah yang sama nih guys, Sumatera Utara. Tentunya pasti chemistry-nya tuh terbangun sejak awal ya, karena kan udah sama-sama Sumatera Utara nih, jadi tidak terlalu sulit lah buat ngobrol. Oke Bang, bisa nih diperkenalkan secara singkat dulu sama Pekoners yang ada di rumah. Kayak misalnya, kenapa sih Abang bisa ambil pendidikan ekonomi? Dari Sumut, padahal kan banyak ya, kayak kuliah-kuliah yang ada di Sumatera Utara. Kenapa memilih Universitas Negeri Padang Pendidikan Ekonomi? Bisa dijelaskan Bang? Oke, baik. Halo Pekoners semua. Baik, sini saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil pendidikan ekonomi. Dan asal mula saya mengambil pendidikan ekonomi ini sebenarnya bukan dari niat saya sendiri, tapi gimana ya? Ini yang saya ambil dulu, yang saya niatkan dulu adalah saya pengen ngambilnya itu manajemen bisnis perkebunan. Nah, dan yang seperti Pekoners ketahui bahwasannya di Sumatera Utara itu kan banyak kampus-kampus gitu. Kenapa bisa saya ngambil di luar dari Sumatera Utara? Yaitu karena salah satunya adalah mencari pengalaman yang baru. Oke, mungkin sampai. Oh, begitu. Mungkin dari Bang Wahid? Oke, kalau Abang sendiri ceritanya mungkin sedikit panjang. Kalau ditanya kenapa harus pendidikan ekonomi, latar belakang Abang dulu waktu SMK sebenarnya tentang ADP. Oh, ADP ya Bang? Ya, tapi kenapa kuliah di Universitas Negeri Padang? Sebenarnya kalau Abang pribadi dulu pengennya kuliah di swasta saja. Namun kembaran abang kan punya kembaran nih. Bang Aldi? Oh, bukan. Bukan dong. Ya, jadi kembaran abang ini mengatakan, ayo kuliah. Gitu. Kenapa di swasta kalau bisa negeri? Kebetulan abang dulu mikirnya kuliah itu mahal kan. Nah, jadi abang udah swasta aja gitu. Jadi abang pengen gimana caranya kuliah tapi bisa dibiayai oleh pemerintah dan sebagainya. Kemudian abang bilang sama adik abang nih, ya udah daftarkan lah pala kalau misalnya emang mau aku kuliah. Jadi berarti abang nggak ngurus sendiri ya? Bukan, abang nggak ada ngurus sama sekali. Abang cuma tinggal berangkat ke Medan buat ujian. Oh gitu, berarti kembaran abang juga kuliah di negeri? Ya, di negeri, di Aceh. Oh di Aceh. Kebetulan aku dari Aceh. Oh iya. Iya. Nah, jadinya nih setelah abang masuk di pendidikan ekonomi nih, apa aja sih kegiatan selama abang menjadi mahasiswa pendidikan ekonomi? Oke, kalau kegiatan aku sendiri ya, itu aku ada mengikutin 2 organisasi di Universitas Negeri Padang. Yang pertama itu adalah HMD Pendidikan Ekonomi, dan yang kedua itu adalah UK Karate Universitas Negeri Padang. Dan pakai karate ya Bang? Iya, UK Karate. Nah, dan untuk yang satu lagi itu adalah di luar dari Universitas Negeri Padang, yaitu HIMSU Padang. Oh, karena dari Sumatera Utara jadi ikut himpunan mahasiswa Sumatera Utara. Kalau Abang? Kalau abang akhir-akhir ini lebih sibuk ke pertama organisasi mungkin ya. Untuk organisasi sendiri abang ikut di HMD. Untuk kemudian yang kedua ada Genbi Sumbar dan juga HIMSU. Dan akhir-akhir ini abang sibuk
ke dalam agenda P2MW. Oh, berarti sama-sama masuk organisasi HMD, sama-sama ikut himpunan Sumatera Utara ya. Iya, Memang benar chemistry-nya tuh sudah terjalin gitu, Pekoners. Dengar-dengar satu kos juga ya. Iya, bisa dikatakan begitu. Oh. Dan satu kos dan juga satu kamar sekaligus. Satu kamar, ya ampun, memang seperti anak kembar patutlah guys ya. Oke. Nah, tadi kan abang bilang lagi sibuk di P2MW. Nah, bisa cerita secara singkat sih bang? Enggak sih bang, sama Pekoners apa itu P2MW? Oke, baik. Secara singkat, P2MW itu merupakan program pembinaan dari pemerintah, yang mana dari pemerintah tersebut memberikan bantuan berupa pendanaan dan juga pelatihan untuk beberapa kelompok. Nah, jadi abang alhamdulillahnya diterima menjadi salah satu penerima pendanaan oleh pemerintah tersebut. Wah, Masya Allah. Kalau abang sendiri dengar-dengar ikut juga ya, tapi namanya tuh PMW, bener nggak sih? Nah, benar. Dan kalau untuk aku sendiri itu mengikutin PMW ya, alhamdulillah di tahun 2022 itu lulus yang dengan judul Dragon Stick Race. Nah, dan itu didanai sekitar 3.800.000. Itu dia, kalau PMW ini dia merupakan pendanaan yang didanai oleh Universitas Negeri Padang gitu. Jadi beda halnya dengan P2MW gitu. Yep. Nah, kalau untuk yang tahun 2023 kemarin alhamdulillah keterima lagi dan mendapatkan pendanaan lagi dari Universitas Negeri Padang, yaitu dengan produk churros gitu. Apa Dan itu churros? churros itu adalah bahan olahan yang diolah dari tepung terigu. Dia itu sebentuk cemilan gitu, kayak stick-stick gitu. Oh gitu, berarti memang kayak jiwa pembisnisnya itu udah ada sejak dini ya guys. Jadi makanya seperti aku bilang di awal, dua pria mapan dan tampan. Oke. Bisa nggak sih bang dikasih tahu nih sama Pekoners yang ada di rumah motivasi agar bisa mendapatkan dan ikut PMW? Oke. Kalau untuk motivasi untuk mendapatkan PMW sendiri, yaitu belajar dari pengalaman ya. Kayak banyak kita mencari informasi gitu dari cutting ataupun dari teman-teman sekitar, bahwasannya mereka itu kayak ada nih perlombaan ini biar kita dapat didanai untuk menjalankan usaha ini. Nah, seperti itu. Berarti harus banyak-banyak mencari informasi lah ya bang ya, nggak boleh males. Nah, kalau dari abang sendiri, dari P2MW apa? Oke, kalau dari P2MW sendiri yang perlu diperhatikan sebenarnya ada 3 kalau menurut abang. Yang pertama yaitu ide produk tersebut. Produk tersebut idenya ada keunikan nggak antara produk yang kita jalani, yang ingin kita jalani sama produk yang lain. Apabila ada produk yang keunikan dari yang kita jalani, kemungkinan kita lulus akan jauh lebih tinggi. Kemudian yang kedua, analisis kelayakan usahanya, terutama di bagian keuangan. Kalau produk kita unik tapi keuangannya menurut mereka itu amburadul, nggak jelas, itu bisa menjadi kerugian untuk kita sehingga kita tidak lolos. Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu sistematis penulisannya. Nah, banyak sekali yang kemarin yang nanya-nanya ke saya juga, ke aku juga terkait P2MW. Tapi setelah saya lihat banyak idenya sudah unik, analisis kelayakan usahanya udah bagus, tapi di situ penulisannya nggak jelas. Padahal untuk PMW ataupun P2MW sendiri sudah ada panduan yang telah diberikan oleh mereka gitu. Jadi harusnya kita menyesuaikan. Oh, berarti memang ada syarat-syaratnya gitu ya bang ya, nggak harus bisa Nggak usaha harus doang aja, gitu. ya. Jadi emang panduannya itu emang beda gitu masing-masing. Nah, di dalam abang mengikuti PMW ini ada nggak sih bang kayak kendala atau apa gitu, kayak ngurus-ngurusannya tuh lama atau susah? Bisa dijelaskan sama Pekoners? Oke, kalau untuk kendala dari PMW ini mungkin ya seperti biasa itu ya komunikasi sama teman ya. Terkadang di saat kita ingin membuat ide nih kan, pas kita mau menjalankan produk gitu, tapi teman kita ini terkadang dia nggak ada waktu pas yang kita tentuin gitu. Karena PMW itu nggak sendiri ya bang, dia Iya. itu per tim ya kan? Per tim, dan itu dia minimal kalau mau untuk ikut PMW itu adalah minimal 3 orang, maksimal itu ada 5 orang. Kalau untuk P2MW sendiri bang, apa dia tuh timnya pakai berapa minimal? Kalau P2MW sendiri sama PMW,
3 orang minimal dan maksimalnya 5 orang. Kalau untuk kendala yang abang alami selama ikut P2MW apa aja tuh? Untuk kendala dari abang, terutama produk abang sendiri, produk abang kan lukisan plastik. Nah, jadi untuk kendala lebih ke proses pembuatannya. Kami rekan abang kan kebetulan gubernur juga di PPB, jadi sama-sama sibuk dan sulit membagi waktunya. Paling di situ aja sih kesulitan. Berarti abang bisa ngelukis juga dong? Kan produk lukisan tuh. Kalau ngelukis pakai tangan mungkin bisa dipertanyakan, bisa dikatakan tidak. Tapi melukis kalau kenangan indah bisa? Bisa. Oh bisa. Oke. Nah, jadi gimana sih? Kan banyak tuh ya hambatan-hambatan kayak dari tadi temennya yang mungkin susah kan. Nah itu gimana sih cara Bang Wahid untuk ngatasinnya? Kalau untuk abang sendiri, yang pertama yaitu mungkin membatasi pesanan yang ada. Kan berhubung orang abang juga masih kuliah dan orang yang ngerjain juga nggak banyak, jadi kami membatasi benar-benar apakah pesanan tersebut mampu nggak. Jika pesanan tersebut kami masih bingung diterima atau enggaknya, pesanan tersebut nggak kami terima. Berarti nggak tamak ya bang, nggak semua pesanan diambil nanti nggak siap gitu ya? Menyesuaikan, nah, takutnya kan kita ambil lama siapnya dan juga menimbulkan kekecewaan. Iya benar, tergantung ya gimana kemampuan kita lah ya kan bang. Nah kalau Bang Aldi gimana? Kalau abang sendiri kalau untuk mengatasinya kan yang seperti abang bilang tadi itu bahwasannya dari komunikasi ya dan juga waktu. Nah kalau untuk mengatasinya itu abang sendiri itu abang bilang ke abang sampaikan ke rekan atau teman abang untuk pembagian tugas. Nah akan abang bagikan tugas bahwasannya misalnya untuk tugas yang ini dia mengerjakan, baru pokoknya setiap kan abang ada 3 orang tuh, jadi abang bagi-bagi masing-masingnya dan nanti abang tentuin lagi untuk pas udah emang yang tugas abang kasihkan itu udah selesai, baru abang tentuin tempatnya. Itu emang harus benar-benar kumpul gitu. Iya sih. Nah di tengah kesibukan para pembisnis nih, kan kita kuliah juga, terus tuh organisasi juga. Gimana sih cara abang-abang ini untuk membagi waktunya antara wirausaha, terus organisasi dan juga kuliah? Oke, kalau dari abang sendiri ya, kalau untuk bagi waktunya itu, apalagi sambil menjalankan usaha PMW ini. Iya. Nah, dimana pas untuk menjalankan yang PMW ini, itu abang jalankan di saat tidak ada kegiatan ataupun waktu kosong atau libur kuliah gitu, abang laksanakan yang PMW itu. Oh, berarti tugas aman ya bang? Insya Allah tugas aman. IPK aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Bang Wahid? Nah, kalau abang sendiri pertama manajemen waktu bang. Oke, manajemen waktu. Untuk manajemen waktu untuk kan abang sibuk ini tugas, ada juga organisasi, kemudian P2MW. Nah, kalau kuliah kan tidak setiap hari kuliah. Nah, kalau untuk usaha tersebut, P2MW tersebut, abang biasa menjalankannya malam. Jadi proses pembuatan itu malam, editnya malam, ngerjainnya malam. Jadi pagi bisa kuliah. Dan organisasi kan juga nggak tiap hari. Kurang tidur berarti? Bisa dikatakan seperti itu. Oh, kan abang ini sama-sama dari pendidikan ekonomi ya. Apakah satu konsentrasi? Nah, bisa dibilang gitu. Oh, satu konsentrasi. Bisa dong. Berarti kalau ada tugas sama-sama bikinnya, ya nggak sih? Contek-contekan bisa. Kebetulan juga sering satu kelompok sih. Oh. Atau emang disengaja? Ya. Biar bareng. Sebenarnya dibilang bisa sengaja juga sih, karena kan emang kayak gimana ya, tahu sendiri kan, kita mengumpulkan temen itu kayak susah. Jadi udah satu kamar nih, udahlah itu aja, kayak gitu. Nah kan pasti banyak buat tugas bareng. Siapa yang paling malas buat tugas? Nah, itu jangan ditanya lah. Kalau kami biasanya lebih ke pembagian tugas sih. Oh, jadi ada pembagiannya ya, biar nggak berantem gitu ya. Contoh minggu ini si Aldi tugas yang ini saya ngerjain, nanti minggu depan ngerjain. Oh gitu. Sangat solid sekali Pekoners. Nah, terkait kewirausahaan nih, kan abang tuh memang sangat padatnya tuh di kewirausahaan kan. Apa ada keinginan untuk jadi wirausaha muda? Mungkin bisa dijelaskan bang? Oke, kalau keinginan untuk jadi wirausaha muda itu tentu ada ya, karena yang seperti bau duit ya bang? Nah, ya siapa yang nggak mau duit? Iya kan? benar. Jadi bau duit tuh harum memang bang. Guys, itu jangan ditanya lagi kalau iya benar. Jadi ya
seperti yang kita ketahuin bahwasannya apalagi sekarang kan makin lama makin canggih. Jadi ya emang kalau bisa diselingi sama usaha gitu. Apalagi kan sekarang cari kerjaan juga susah. Kenapa nggak kita aja yang buat usaha itu sendiri? Nah, seperti itu. Apalagi kan sekarang tuh walaupun kita kuliah, kita bisa dari media online gitu kan, Bang. Iya, Jadi benar. kalau dari Bang Wahid sendiri? Oke, kebetulan untuk abang sendiri basicnya ada memang di wirausaha. Jadi orang tua abang memang punya usaha di rumah. Jadi dari kecil abang secara tidak langsung juga terjun di dunia wirausaha. Jadi setelah mengetahui info di perkuliahan ini ada P2MW yang mana tentang usaha, kenapa nggak abang maksimalkan secara gimana biar abang bisa wirausaha dari di kampung ini, di rumah bisa praktek langsung di sini. Jadi meskipun abang kuliah, nggak sekedar kuliah, ada pemasukan lain. Apalagi kita kuliah di ekonomi ya, Bang. Pasti banyak sekali perhitungan di dalamnya. Nah, oke. BTW kan abang tuh wirausaha, satu kos bareng. Apakah ada support system di belakangnya? Wah. Oke. Wah. Mungkin, nah ini mau langsung jawab sini tuh. Boleh. Siapa tahu support system lagi nonton gitu. Kalau Jangan-jangan salah satu Pekoners. bisa dibilang seperti itu ya. Oh, Oke, hai Kak. kalau untuk Bang support- Wahid juga ya? Iya begitu. Jadi memang benar ya guys, di balik pria-pria sukses ada wanita sukses juga di belakangnya, seperti itu ya. Sudah punya support system, jadi buat Pekoners jangan diganggu lagi. Ya gitulah. Oke Bang, bisa nggak sih kasih saran buat Pekoners nih yang kuliah di pendidikan ekonomi, bahwasanya masih bisa kok kita ngembangin apa yang ada di jati diri kita, kayak jadi wirausaha gitu. Karena di Pekoners juga gak tentang hanya jadi guru aja. Oke, baik. Mungkin kalau untuk saran ya, untuk para Pekoners mungkin jangan pernah takut gagal gitu. Jadi ibaratkan kita ini jadikan itu sebuah pengalaman untuk belajar gitu. Jadi apapun kita yang bisa dapat menimbulkan ide-ide kreatif itu, nah maka jalankanlah itu sebagai bisa menjadi untuk usaha kita gitu. Mungkin Oke, untuk saran untuk Pekoners, menurut aku pribadi, kuliah jangan hanya sekedar kuliah. Aku yakin pasti setiap orang punya ide-ide menarik diisi kepalanya. Ya, benar. Kenapa nggak ide-ide tersebut kita kembangkan untuk menjadi cuan? Ya. Nah, kalau sekedar kuliah, ya udah pulang ke kampus, pulang tidur, besok kuliah lagi. Kenapa nggak pulang dari kampus melakukan kegiatan yang berdampak positif? Contoh usaha tadi, yang mana kan menimbulkan cuan dan juga melatih cara kepemimpinan kita di masa depan. Mana tahu suatu saat kita bisa menjadi bos kan dari perusahaan, Ya, dari benar sih. usaha tadi kan. Calon CEO Indonesia. Amin. Ya. Amin. Amin. Karena memang pelajaran yang paling penting itu adalah pengalaman ya Pekoners, ya nggak sih Bang? Oke Bang, terima kasih banyak. Kita udah ngobrol-ngobrol seru dan santai. Nah, kali ini aku mau seru-seruan bareng nih, bareng abang-abang, boleh nggak? Boleh dong. Support systemnya nggak marah kan? Aman. Ya, kalau itu mah. aman kalau gitu. Nah, kali ini aku ada games. Clue gamesnya itu adalah yang ketiga. Nah, jadi Oke. aku contohin dulu ya. Misalnya, hari ini aku mau pergi ke Bandung. Barang pertama aku bawa adalah payung. Barang yang kedua aku bawa adalah make up. Barang yang ketiga aku bawa adalah Tas. salah. Celana. Salah. Paham gak sih, Bang? Paham. Kan gini Paham, insya Allah paham. Nah, aku ulang sekali lagi ya. Oke. Oke. Kan aku yang nyalain. Hari ini aku mau pergi ke Padang. Barang pertama aku bawa tas. Barang kedua aku bawa make up. Barang ketiga aku bawa Handphone. salah. Koper. Salah. Oh, Kita ulang. kayaknya ngerti nih. Paham? Udah paham? Paham. Oke. Aku ulang sekali lagi ya. Selalu. Hari ini aku Aku mau nyalakan. pergi ke Bogor. Barang pertama aku bawa adalah baju dingin. Barang kedua aku bawa adalah koper. Barang ketiga aku bawa Barang Celana. ketiga yang ku bawa adalah tas. Celana. abang benar. Belajar Oke. banyak. Udah belajar makanya ya. Ulang lagi ya Bang. Nyalain. Ulang lagi ya.
Gimana ya? nyalahin. Ya. Ulang lagi ya, Bang? Oke. Kayaknya Bang Wahid udah fokus nih, tinggal Bang Aldi nih. Harus fokus ya, Bang? Oke. Ulang-ulang. siap. Oke, tetap aku. Oke. Oke, hari ini aku mau pergi ke Aceh. Barang yang pertama aku bawa adalah koper. Barang kedua aku bawa adalah payung. Barang ketiga aku bawa Barang ketiga yang kebawa adalah motor. apa? Mobil. Bang Wahid lagi benar. Wah, sepertinya walaupun seperti anak kembar ya Pekoners, tapi chemistry-nya untuk main game itu Harus beda-beda ya? berbeda. Abang ngerti kan? Coba apa tadi maksud dari games? Jadi clue-nya kan barang Yang ketiga. yang ketiga. Nah, jadi harus di akhir tuh harus disebutkan yang ketiga. Iya benar. Jadi gitu Bang Aldi. Ya ampun. Siap. Belajar yang banyak kawan. Belajar banyak kawan. Jadi dia Oke. harus bertentangan gitu. Harus gitu ya. Di kos juga bertentangan. Aduh, berdua. kalau masalah di kos nih gimana ya? Jangan tanya lah. Wah, Akur sering. kan? Oh, Kami akur. selalu akur gitu kan. Kayak Akur. nggak berantem bagi selimut, nggak berantem. Insya Allah sih enggak. Enggak. Oh, berarti satu selimut. Iya dong. Enggak. Bukan satu lima juga. Oke. Nah, oke, terima kasih Bang Aldi dan Bang Wahid udah mau ngobrol santai sama aku hari ini, juga udah mau main games dan seru-seruan bareng aku dan Pekoners yang ada di rumah. Nah, mungkin nih Bang, untuk mengakhiri segmen Penong hari ini, ada nggak sih closing statement dari abang-abang ini? Oke, baik untuk Pekoners yang ada di rumah. Mungkin kalau untuk closing statement sendiri ya, untuk kalian semua, jadi yang tadi yang saya bilang, jangan pernah takut untuk gagal dan keluarkan semua ide-ide inovasi apapun dalam menjalankan untuk menjadikan sebuah usaha di bidang, baik itu di bidang industri kreatif maupun di bidang makanan dan jangan pernah putus asa. Yang terutama itu adalah niat dan doa. Mungkin itu dari saya. Oke. Berwirausaha atau usaha, menurutku untuk teman-teman sekalian, ini merupakan ada pola pikir yang harus ditanamkan oleh setiap orang masing-masing. Ibaratnya seperti ini teman-teman. Wirausaha itu seperti menggunakan helm di saat berkendara ingin ke tujuannya. Jadi tidak ada hal menjamin menggunakan helm itu kita akan selamat sampai ke tempat tujuan atau tidak. Nah, jadi sama begini artinya. Tidak ada yang menjamin wirausaha yang kita jalani bisa sukses atau tidaknya. Tapi setidaknya dengan menggunakan helm tersebut, dengan kita berwirausaha, kita menjadi satu langkah di depan. Jadi ibaratnya ada peluang-peluang kemungkinan yang akan terjadi menjadi jauh lebih besar. Bagus sekali teman-teman. Baik, terima kasih banyak Bang. Nah, buat Pekoners yang masih mau tahu nih, apa aja sih kegiatan Bang Aldi dan Bang Wahid? Kayak dari wirausaha, kuliah di pendidikan ekonomi. Nah, tentu teman-teman Pekoners bisa tanya langsung. Enggak deh, bisa DM di akun Instagram mereka. Mungkin bisa Bang dikasih tahu apa nama Instagramnya? Oke, nama Instagramku al_fikri28. Kalau Bang Aldi? Kalau Instagram sendiri Aldi_drmwn3. Ada di situ. Nah, jadi pokoknya Pekoners jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Sekali lagi itu seputar perkuliahan, kewirausahaan, dan juga organisasi. Pokoknya jangan ragu bertanya dengan pembisnis muda kita, calon CEO Indonesia. Begitu. Amin. Amin. Nah, dan buat Pekoners yang ada di rumah, tentunya jangan sampai mau ketinggalan episode-episode menarik dari podcast pendidikan ekonomi lainnya. Tentu aja Pekoners harus like, follow dan subscribe akun-akun dari podcast pendidikan ekonomi ada di sini. Jangan lupa di like. Oke, terima kasih banyak Bang karena udah menemani Pekoners dan aku tentunya hari ini. Nah, sebelum menutup nih, jadi podcast pendidikan ekonomi itu ada tagline. Gimana kalau kita bilang bareng-bareng? Mau? Boleh. Mau dong. Oke. Nih kalau misalnya aku bilang podcast pendidikan ekonomi, nanti kita bilang the more you know, the more you grow. Oke. Siap. Bisa Bang Aldi? Pasti dong. Oke ya. Podcast pendidikan ekonomi, the more you know, the more you grow. Aku Firlana pamit. Aku Ali Darmawan pamit. Aku Muhammad Wahid Al-Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.